Sebuah jalan raya yang baru saja dibuka di Provinsi Guangdong, China, belakangan menjadi viral karena dinilai sangat aneh dan tidak biasa. Bukan karena bentuk atau desain dari jalan raya tersebut, melainkan karena ada satu rumah kecil di tengah-tengah jalan raya itu. Jembatan jalan raya yang baru dibuka di Provinsi Guangdong, China telah menjadi berita utama baru-baru ini. Itu karena ada rumah mungil yang menolak untuk pindah, di mana pemilik rumah menolak kompensasi dari pengembang atas pembongkaran properti mereka. Akan tetapi sebagian besar contoh seperti itu ditemukan dalam kompleks perumahan baru. Jarang sekali ada pemilik properti yang menolak pindah kalau itu akan dibuat jalan. Rekaman yang dirilis oleh media China menunjukkan properti itu terjepit di antara jalur jembatan Haizuyong yang baru dibuka, di kota Guangzhou. Itu terletak di tengah jembatan jalan raya 4 jalur dan telah menjadi daya tarik lokal. Nona Liang, pemilik rumah satu lantai seluas 40 meter persegi mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah gagal memberinya properti pengganti di lokasi yang ideal. Menurutnya, pemerintah menawarkan kepadanya sebuah flat yang terletak di dekat kamar jenazah. Dia adalah satu-satunya orang dari total 47 pemilik rumah dan 7 perusahaan yang masih tinggal di sana. Yang lain sudah menerima tawaran dari pemerintah dan pindah September lalu. Karena menjadi satu-satunya rumah yang berada di tengah-tengah jalan raya, rumah itu seringkali disebut nail houses atau rumah paku. Kabarnya sang pemilik rumah telah menolak untuk menerima uang kompensasi dengan menjual rumahnya. Berdasarkan video rekaman yang dirilis oleh media Tiongkok, rumah itu terlihat terjepit di antara jalur jembatan Haizuyong yang baru saja dibuka di kota Guangzhou. Rumah seluas 40 meter persegi itu terletak di dalam lubang yang berada di tengah-tengah jalan raya. Pemilik rumah yang bernama Liang mengatakan kepada media bahwa alasannya menolak menjual rumahnya tersebut karena pemerintah tidak bisa memberikannya rumah baru yang terletak di lokasi yang ideal. Berdasarkan penuturannya, pemerintah hanya menawarkannya sebuah flat yang terletak di dekat kamar mayat, yang kemudian ditolaknya. Liang adalah satu-satunya pemilik rumah yang menolak tawaran pemerintah. Sebanyak 46 pemilik rumah dan 7 perusahaan lain yang sebelumnya ada di lokasi tersebut telah setuju untuk pindah dan menerima uang kompensasi pada September lalu. Tak hanya itu saja, Liang juga mengaku bahwa dia tidak mempedulikan anggapan orang lain yang mengatakan bahwa dirinya keras kepala dan egois. Menurut China Morning Post, sebelumnya pemerintah sudah menawarkan wanita pemilik rumah itu 2 flat dan uang kompensasi sekitar Rp2,7 miliar tetapi Liang menolaknya. Dia diduga meminta 4 flat dan uang kompensasi sebanyak Rp4,2 miliar. Penolakan Liang itu membuat pemerintah terpaksa harus tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan raya dengan membiarkan satu rumah tetap berada di lokasi tersebut. Namun kabarnya pemerintah tetap akan berusaha bernegosiasi dengan wanita bernama Liang itu.